Tapi faktanya ada orang yang sudah berumah tangga, punya anak dua, tapi yang terjadi karena marah sama suaminya, akhirnya anaknya malah bergantung. Dan berbagai macam kasus, ada yang istrinya dimutilasi, ada yang suaminya dibakar, gitu kan. Sebenarnya ada apa? Apakah firman Allah ini salah? Tentu tidak. Orang beriman tentu tidak boleh mengatakan itu dan tidak boleh mengimani seperti itu. Pasti yang salah orangnya. Gak mungkin firman Allah itu salah. Sebagaimana ketika Allah menjanjikan ketenangan ketika kita sudah beriman, kok ada orang beriman gak tenang hidupnya, nah, itu pasti bukan orang, bukan imannya, bukan Islamnya, tapi orang. Maka ketika kita coba cari lagi, ternyata Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Fastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Jadi pada hadis itu disebutkan lagi kata sakinah, yang artinya tidaklah suatu kaum itu mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Jadi ini asasnya. Jadi ketika orang sudah menikah, maka dia dijanjikan sakinah, tenang. Dan benar tenang, neng biasanya kan sebulan pertama karena baru bulan madu, tenang, seneng, seranggagas butuh, ranggagas apapun. Tapi begitu kemudian sudah ketemu butuh, sudah ketemu masalah, sudah ketemu fitnah di jalan, kantor, segala macam, sudah ketemu cerita-cerita yang lain gitu kan, maka mulailah terjadi konflik sedikit demi sedikit. Mulailah muncul keretakan. Nah, keretakan dan konflik ini dikembalikan kepada hadis tadi, maka asas agar kemudian keretakan itu bisa dilekatkan, keretakan itu bisa direngketkan lagi, jangan sampai menjadi sebuah patahan yang besar gitu kan, yang akhirnya menjadi gempa bumi yang akan meruntuhkan rumah tangga itu gitu kan. Maka Nabi mengatakan tidaklah satu kaum, kaum di sini ya satu kampung, atau mungkin keluarga juga bisa, atau mungkin komunitas juga bisa, mau berkumpul di antara rumah Allah Subhanahu wa taala yang bermakna adalah masjid, yatluna kitabullah, membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari isinya. Ai bermakna majelis ilmu, tidaklah mereka mau bermajelis ilmu. Illa, kata Nabi SAW, melainkan orang-orang itu nazalat alaihimus sakinah, dikasih lagi sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan sayap-sayap malaikat akan menaungi mereka, orang-orang yang berkumpul di masjid itu. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-namanya akan disebut di sisi para malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika rumah tangga itu sudah mulai retak, sudah mulai ada masalah, kemudian kembali ke majelis ilmu. Tentu majelis ilmu sesuai kebutuhan. Butuhku ya apa tau gitu kan. Oh butuhku urung sholat, urung ngerti tata cara sholat yang benar, maka dihadirkan ustadz yang mengajarkan tata cara sholat yang benar. Atau misal memang di salah satu komunitas itu belum diketahui bagaimana tata cara pengelolaan rumah tangga yang benar, maka dihadirkan ustadz-ustadz tentang yang mengajarkan rumah tangga yang benar. Atau kemudian belum dipahami bagaimana cara mengasuh anak yang benar menurut Islam, maka dihadirkan ustadz yang mengajarkan parenting dan seterusnya. Atau misal oh di sini akidahnya masih bermasalah, maka dihadirkanlah yang mengajarkan akidah dan seterusnya. Maka ketika seorang ini mau bermajelis ilmu sesuai dengan kebutuhan, dan itu kemudian istiqomah di jalannya, terus hakul yakin itu mesti muncul ketenangan dari mulai skala paling kecil yaitu rumah tangga atau orangnya dulu, baru kemudian rumah tangga, dan secara komunitas adalah warganya atau penduduknya suatu negeri tersebut. Dan ketika itu terjadi dalam komunitas yang agak luas, maka Allah punya janji bahwasanya lau amanu ahlul qura, sekiranya penduduk satu negeri itu beriman, wattaqau, dan bertakwa. Artinya asas dari majelis ilmu itu menghasilkan keimanan dan ketakwaan yang lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sebuah kenyataan bahwasanya orang yang berumah tangga itu akan tenang ketika kemudian diikuti dengan proses berikutnya. Tapi kalau kemudian nggak diikuti dengan proses berikutnya, akhirnya yang kita lihat, apa yang kita saksikan sekarang di televisi, di media online dan seterusnya, itu sungguh mengerikan. Sehingga akhirnya muncul beberapa berapa anak muda, apakah laki-laki apakah perempuan, ketika ditanya umur muda segini kok kamu nggak nikah-nikah,
Jawabannya, loh, ini loh, si Fulan ini nikah aja berantem, si itu nikah aja bunuh suaminya, si ini menikah bunuh istrinya, si ini menikah bunuh anaknya, mendingan saya nggak nikah. Punya rumus sendiri gitu kan. Nah, ini juga akhirnya menimbulkan efek yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kesini sebenarnya bingung mau ngomong tema apa gitu. Sampai saya sudah nyiapkan 3 atau 4 tema gitu kan. Sampai akhirnya tadi pembukaannya soal pernikahan, padahal cuma dikasih waktu setengah jam. Baik, kita ngomongkan istiqomah dalam ikhlas beramal. Istiqomah dalam ikhlas beramal, karena masjidnya namanya istiqomah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, dan panjenengan mungkin sudah pada hafal, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu akan dilihat pada niatnya. Sehingga orang-orang yang benar atau orang-orang yang paham, maka harus dikembalikan kepada niatnya. Niatnya ikhlas apa enggak? Kalau ikhlas, maka dapat pahala. Kalau tidak, maka tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kamu diperintahkan dalam beragama melainkan di atas keikhlasan. Sehingga ketika kita menjalankan apa yang kemudian kita harapkan ada pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dibutuhkan syarat keikhlasan. Tidak boleh ada niatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, tapi suatu ketika pernah bermajlis dengan para sahabat, dan dalam majelis itu Nabi bercerita tentang Dajjal. Dajjal engko ngene. Sing dilakoni ngene. Sehingga para sahabat yang diceritakan juga terngiang-ngiang tentang cerita itu. Dan mereka nggak berhenti bercerita. Begitu Nabi sudah pergi, mereka terus ngobrol soal Dajjal. Dajjal ini gini. Gue piye yo nek Dajjal dan seterusnya. Diskusi itu mengalir terus dan nggak berhenti. Sampai akhirnya Nabi datang lagi dan kemudian bertanya atau berkata, loh, masih ngomong ke Dajjal tau? Kira-kira mengatakan, "Au Kemudian Nabi mengatakan, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Nek kowe wedi karo Dajjal, ya toh, tak kandhani. Ada yang lebih tak takutkan daripada Dajjal itu. Yaitu apa kata Nabi SAW? Asyirkul asghar, syirik kecil. Nah, mungkin hari ini jenengan karena udah pernah dengar di tempat lain atau kajian lain, wah aku ngerti gue apa gitu. Tapi pada waktu Nabi SAW mengatakan itu, para sahabat itu nggak tahu apa itu syirik kecil. Yang mereka tahu syirik besar, minta kepada selain Allah, kemudian berdoa kepada selain Allah, kemudian menyiapkan sajen-sajen dan seterusnya gitu kan, berbuat kesyirikan, sujud kepada selain Allah dan seterusnya. Maka ketika Nabi mengatakan syirik kecil, kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, ar-riya, kuwi jenenge riya. Istilahnya riya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, yaqulullah ta'ala li yaumil qiyamah idza jazal nas bi a'malihi. Pada hari kiamat nanti kata Nabi SAW, ketika Allah akan membalas orang-orang yang beramal solih. Jadi ketika kita sudah beramal solih di dunia nanti kan dibalas, oh sholat, puasa, zakat, infak. Pas Allah mau membalas, nah kok ketemu sama orang yang berbuat riak tadi. Kemudian Allah mengatakan atau berfirman, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya waduru hal tajidu jazaa. Nah, kowe ternyata sing sholat subuh riak kayak karo kabitmu, Pak Gun itu kabit saya gitu. Jadi kowe tau sing mangkat pengajian niate ora ikhlas, niate dan dilem karo kabite gitu kan. Nah, maka Allah mengatakan pada orang itu, mudah-mudahan bukan saya, yaitu apa? Idhabu ilama kuntum turauna fid dunya. Sana, kamu pergi sama orang yang mbok riyai, sana, cari kabitmu itu loh. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Hal tajiju jazaan. Minta pahala sama dia. Ojo jaluk karo aku. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kan namanya majas retorika. Perintah atau pertanyaan tapi yang nggak butuh jawaban karena jelas nggak mungkin ada manusia yang bisa memberikan balasan di sana. Makanya ketika kita sholat wajib atau sholat sunnah, rukunnya salah satunya adalah Al-Fatihah. Di dalamnya kita nyatakan Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Nah, ketika dikatakan seperti itu, Maliki Yaumiddin, maka konteks hadis ini ya tentu nggak akan bisa manusia itu memberi balasan. Jelas Allah yang membalas.
Tapi kok ada orang yang minta balasan dari manusia, yang pada akhirnya pada hari kiamat pun disuruh minta kepada manusia, tentu manusia nggak sanggup, nggak bisa. Dan ini sebuah kerugian tentunya, karena orang-orang yang beramal besar, kalau kemudian dia berbuat riya, ya akhirnya sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau ada hadis Allah berfirman itu namanya ayat hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnas suraka anis sirki man amila amalan asraku fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirku. Allah nanti akan menyatakan, aku adalah zat yang tidak butuh kepada apapun siapapun yang dulu menjadi sebab manusia itu menduakanku, gak butuh, termasuk pelakunya. Maka Allah menegaskan lagi, siapa yang kemudian beramal suatu amal, man amila amalan asroka fihi ma'i, di dalam beramal itu dia kemudian menduakan aku, kata Allah, taraktuhu wa syirku, tak tinggalkan dia dan yang menjadi sebab kok saya diduakan, kok aku diduakan, kata. Makanya ketika ada orang yang tadi niat datang ke masjid supaya nanti dilem kabite, ya nanti ditinggalkan orang itu sama kabitnya. Wis kono, urusanmu dewe. Ya bakalan selesai nanti di sana itu semua wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan parah lagi, Nabi SAW mengabarkan tentang 3 orang yang beramal besar. Amalnya besar. Bahkan mungkin ketika kita melihat atau menyimak, mungkin kita akan berpikir, apa ya iso aku kayak gitu, atau mungkin jangan-jangan kita itu, naudzubillah ya. Nah, di sini dikatakan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida. Bahwasanya nanti ketika hari kiamat itu sudah ditegakkan. Jadi kita sekarang kan ada di alam dunia, nanti kemudian kita wafat, masuk kuburan, itu namanya alam kubur atau alam barzakh. Begitu kemudian kita dibangkitkan, itu masuk di alam mahsyar, dibangkitkan semuanya dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, kemudian dikumpulkan ngantri, begitu sudah ngantri digiring untuk masuk ke hisab mizan, kemudian setelahnya syafaat, begitu kemudian sudah syafaat, kemudian berjalan lagi setelahnya, itu tahapan berikutnya yaitu haud. Haud itu telaga. Jadi setiap nabi itu dikasih telaga. Dan ketika orang ini sejak dibangkitkan dari kubur sampai ke telaga ini, matahari didekatkan 1 mil, panasnya luar biasa, sehingga ada orang yang tenggelam dengan keringatnya karena dosa-dosanya, ada orang yang keringatnya sampai mata kaki dan seterusnya. Maka semua orang posisi kehausan, karena sejak bangkit sampai ke telaga, sebelum telaga itu nggak pernah minum apapun, pasti ngelak biangat gitu kan. Maka begitu sampai di telaga, mereka mencari nabinya masing-masing, dan kemudian ketika sudah didapatinya, maka mereka dikasih minum. Dan minum dari telaga-telaga itu tadi, 1 tegukan itu menyebabkan tidak haus selama-lamanya. Jadi nggak kemudian terus rebutan. Kalau di sini kan, di dunia kan kalau kelak, kalau minum nggak sebanyak-banyaknya, nggak selesai hausnya gitu kan. Kalau di sana enggak gitu. Sehingga mereka minum sedikit aja sudah cukup gitu. Nah, Nabi SAW dikasih telaga khusus yang disebut oleh sebagian ulama sebagai telaga Al-Kautsar. Dinamakan Al-Kautsar karena telaga-telaga itu yang ditarik itu sungainya, hulunya itu ada di surga, dan sungai itu disebut dengan sungai Al-Kautsar. Pramila dalam Quran panjenengan mungkin sudah hafal, inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kamu al-kautsar. Al-Kautsar sebagian ulama menafsirkan sebagai kenikmatan yang besar, sebagian ulama yang lain menyebutkan itu adalah telaga itu. Washolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Sholat ini perwakilan dari ibadah yang nggak keluar duit gitu kan. Karena tinggal berangkat, rukuk, sujud, salam, singkat cerita ngoten. Kemudian wanhar itu berkorbanlah, itu perwakilan dari ibadah yang butuh duit. Nah, kembali ke sini, maka Nabi SAW mengabarkan, inna awalan nas yugdo yaumal qiyamah. Berarti nanti di tahapan hisab kalih mizan itu,
Bahwasanya orang-orang yang nanti pertama kali disidang di hari kiamat, yang didatangkan setelah padang mahsyar itu didatangkan pertama kali, yaitu laki-laki yang istusyhida, yang mati syahid. Jadi kalau udah bahasanya mati syahid ini kan berarti bukan perkara yang sederhana itu. Kemudian fa'utiya bihi, kemudian didatangkan orangnya, diduduhkan dulu waktu di dunia punya kemampuan jihad, punya kemampuan pakai alutsista dan seterusnya, dinampakkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Diperlihatkan, kamu dulu ini toh, bisa ini, bisa itu, mampu begini, mampu begitu, mampu menggunakan alat-alat perang ini dan itu gitu. Dan dia mengenalinya, iya, itu saya. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, bertanya kepada orang itu, "Fama amilta fiha?" Terus dengan kemampuanmu itu, dengan kesanggupanmu itu, kamu ngapain? Apakah Allah nggak tahu? Ya tahu. Cuman ini namanya proses persidangan ya ditanyakan lagi gitu. Punten ini ketutup. Kemudian beliau menjawab, "Qala," kata orang itu, "Qataltu fika hatta istushhidtu." Saya dengan kemampuan saya jihad, saya berjihad di jalanmu ya Allah. Dan saya melakukan itu sampai akhirnya saya mati syahid. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta," dusta. Kamu dusta itu. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jariun jariun faqatila. Kamu dusta, kamu berjihad dalam rangka bukan itu, bukan dalam rangka mencari ridhoku, tapi yang kamu lakukan agar disebut sebagai orang yang jariun, yang gagah perkasa, yang hebat, superhero, pahlawan gitu kan, pejuang gitu. Takut gila, dan pengharap-harapmu itu ya terwujud, yang kamu harapkan itu ya terjadi, dan kamu benar-benar disebut itu. Tidak perlu yo sampai fotomu dipajang gitu kan. Sing harap itu gitu kan. Maka summa umiro bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang itu di atas mukanya. Berarti kan diseret kakinya, mukanya di bawah digeret, dan kemudian diperintahkan untuk melemparkan orang itu ke neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki jihad amalan yang pertama. Jihad yang tidak ikhlas. Dan jihad ini kenapa ditaruh di pertama? Karena ini bukan amalan sembarangan. Gak semua orang bisa, gak semua orang mampu, gak semua orang sanggup. Orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang bisa ke situ melakukan itu, dan tentu punya kemampuan juga. Artinya kalau ngapun dan panjenengan sudah sepuh, ya nggak ada kewajiban untuk berjihad. Apalagi ibu-ibu, nggak ada kewajiban untuk berangkat ke medan perang. Itu berlaku hanya untuk laki-laki yang sehat, yang kemudian punya skill, kemudian ada kemanfaatan. Nah, coba kalau bapak umur 70 tahun berangkat jihad itu, bukannya menang tapi malah marahi apa? Nyusah gitu. Aku urung ngombe obat amlodipin gitu, tak goleki gitu. Nah, maka tentu nggak mungkin itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang penuh dengan apa namanya? Penuh dengan kekurangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kedua, nah ini saya takut nih kalau ini terjadi sama saya, naudzubillah. Orang yang kedua yaitu warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua ini adalah orang yang belajar ilmu, sekolahnya ngendi-ngendi sak pirang-pirang. Kemudian dia juga berguru pada ulama-ulama banyak. Benar-benar dia lakukan itu siang malam sampai akhirnya dia punya ilmu. Kemudian dia juga belajar baca Quran, bacaannya bagus, saking bagusnya sampai kalau ngimami sholat gitu kan, jamaahnya nggak ngerti yang dibaca sebenarnya, nggak ngerti artinya, tapi karena bacaannya bagus, jamaahnya tiba-tiba bisa nangis. Dibandingkan kalau umroh pas Ramadan nih kok, nek misal apa sholat tarawih dan kok, niku kalau tiba atau sampai pada imam-imam tertentu itu kalau baca ayat tentang neraka itu, beliau sampai nangis, ngumpulin nangisnya anak kecil yang kehilangan mainan. Maka jamaah-jamaah Indonesia yang jane yo mungkin nggak paham bahasa Arab pada waktu itu ya pasti melu nangis. Karena apa yang beliau baca itu benar-benar membuat hati itu kayak apa ya istilahnya, pokoknya kayak gitulah gitu. Jadi membuat galau gitu. Ini ngopo nangis, tiba-tiba melu nangis gitu Kak. Makanya penting itu panjenengan kemudian sesekali kalau tarawih nonton ikon datangkan imam-imam yang seperti itu agar kemudian melembutkan hati-hati kita. Nah, dia belajar ilmu agama, ilmunya banyak, ditanya apa aja bisa.
Kemudian baca Quran, bacaannya ya bagus, saking bagusnya sampai orang yang mendengar itu sampai kemudian terbawa. Kemudian wa utiya bihi, didatangkan orang itu, kemudian ditunjukkan nikmatnya dulu. Loh, kamu dulu belajar di sini, 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 gelarmu banyak gitu kan. Terus kamu juga belajar kiroah. Saya pernah tentang Mangun itu ketemu sama orang dari CES-nya. Saya tanyain, dari mana mas gitu kan. Ini bahasa Arab gitu kan. Ya, sok-sok nek kontok ya bahasa Inggris gitu. Dari mana mas? Dari CES-nya gitu. Ngapain kamu kesini gitu kan. Anu, saya belajar agama. Wah, apa itu gitu. Belajar kiroah. Di mana? Di pondok ini. Di mana itu? UTC. Oh iya. Sini sendirian apa sama istrinya? Sama istrinya. Saya tanya lagi, lah sini berapa lama gitu? Kok belajar kiroah sampai di situ kata dia. Oh ada syekh saya, Syekh Fulan bin Fulan, dia sebut namanya gitu. Terus, nah terus link belajar kiroah berapa lama kok sampai dibelain ke sini? Setahun gitu. Jadi ada memang orang-orang yang mengejar untuk mendapatkan sanad agar kemudian bacaannya itu nyambung kepada Nabi SAW sampai dibela-belani keluar negeri untuk mencari sanad. Nah, ditunjukkan nikmat itu, diduduhkan itu. Loh, ini loh, kamu dulu pernah berjuang untuk nyari sanad kayak gini. Kamu dulu pernah berjuang untuk nyari ilmu agama kayak gini gitu kan. Fa'arrafahu ni'amahu, dan dia mengenali, oh iya itu saya. Benar nih itu saya. Saya dulu kuliah sampai tak rewangi ini ngono. Saya dulu ngaji sampai tak rewangi ke sana kemari. Panjenengan mbok pilih nek nate maos sirohnya Imam An-Nawawi itu dalam rangka nuntut ilmu, Pak. Itu sehari 12 kali. Sehari 12 kali. Pernah mengalami sehari 12 kali ganti majelis. Begitu saya ini rampung pindah, saya ini rampung pindah 12 kali. Makanya saya kalau kadang ngobrol sama Pak Gun ditanya, sehari bisa berapa kali Mas? Ya ini sementara ini yang paling banyak itu sehari 6 kali Pak. Jadi itu masih setengah Imam Nawawi. Mau teman subuhan telat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Dia kenali, dia tahu, dan dia membenarkan. Iya itu saya. Kemudian Allah bertanya, Fama amil tahfiha. Terus kamu ngapain dengan nikmatmu itu? Kan itu kamu tadi, terus kamu ngapain? Kata orang itu, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Saya belajar ilmu ya Allah dan terus tak ajarkan, tak sampaikan. Saya ngisi pengajian sehari sampai 15 kali tidak perlu gitu. Kemudian wa qara'tu fikal Quran, dan Quran juga saya bacakan untuk engkau. Saya jadi imam, saya buat jamaah saya menangis, saya buat jamaah saya ini terhanyut dengan bacaan saya agar iman mereka kuat gitu kan. Kata Allah, qala kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Kamu ngajari orang agama, pengarep-arepmu mung ben disebut alim, mung ben disebut ustad, mung ben disebut kiai, gus, ulama gitu kan. Maka kemudian Allah lanjutkan lagi statementnya, wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un, dan kamu juga baca Quran, ahli qiraah, hafid Quran mungkin, agar kamu cuman pengen duwe pengarep-arep supaya dipanggil qari, dipanggil imam, dipanggil al-hafid. Niatmu itu, tujuanmu itu. Faqat kila, dan yang mbok arep-arep itu ya benar-benar terjadi. Kamu sampai disebut al-imam, al-ustad, as-syekh dan seterusnya. Itu yang mbok sebut. Makanya saya kalau menyimak ulama-ulama besar Saudi kayak Syekh Shalih Al Fauzan, itu ketika pembawa acaranya itu memuji sedemikian rupa, sebentar lagi yang akan memberikan materi kita Syekh Al-Allamah Al-Faqih itu. Wah, beliau marah itu. Kamu jangan pernah panggil saya seperti itu. Karena ya ulama yang benar-benar ulama itu akan takut kalau kemudian dikasih sebutan yang sangat banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang-orang tertentu, lo nate dulu waktu masih kuliah di Jogja itu majelisan sama seorang ustadz ya, semoga Allah merahmati beliau. Itu pas saya nanya, tapi udah forum beda, jadi udah acara udah selesai, terus beliau wudhu, pas mau masuk masjid saya cegat itu, karena pertanyaan saya sensitif, Jadi kalau ditanyakan di forum takutnya nanti ada orang yang nggak paham. Pertanyaan saya sensitif tentang apa namanya, biasa anak muda itu kan kadang ada aliran-aliran nggak jelas gitu kan, kemudian terpengaruh pola pikirnya atau fikrohnya. Ini saya tanyakan sama beliau tentang hukum bom bunuh diri dan seterusnya gitu kan. Nah waktu saya itu menanya, saya bilang pak saya nanya dong gitu, pak gitu. Saya tuh sampai bingung gitu. Jadi beliau tak panggil Pak Iwegah gitu. Oh maaf tat, ngono loh gitu.
Jadi ada orang-orang yang dipanggil keliru aja nggak mau. Makanya apunten kalau panjenengannya udah naik haji, untuk ulem hajinya carry ya, tetap aja berangkat nggak apa-apa. Jangan kemudian, rajin kayak haji, kah aku mangkat gitu kan. Ampun, jangan seperti itu. Gitu. Nah, maka dia pun berharap dipanggil sebagai korek, fakot gila. Dan memang kamu dipanggil seperti itu, seperti pengharap-harapmu. Summa umirobihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini di atas mukanya dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warajulun, dan ada seorang laki-laki yang wasa'allahu alaihi, dan mudahkan rezekinya, wa a'ta min ad'afi min asnafil mali kulli, dan harta dunia niku apa aja jenisnya dia punya. Mas-masan punya, nopo perak punya, permoto punya, mobil punya, sawah punya, gelang kalung punya, semuanya punya. Pokoknya yang orang lain belum punya, dia punya. Kabeh punya, sawah punya, kontrakan punya, kos-kosan punya, semua dia punya. Binatang-binatang ternak semua punya. Kemudian fa'utiya bihi fa'arrafani amahu fa'arrafaha. Ditunjukkan, loh, kamu dulu punya semua nikmat ini. Sugih, dari mulai duit rupiah ada, Singapura ada, dolar ada, emas batangan ada, atau sing alat bukti ini, alat bukti yang dikumpulkan sama Kejaksaan Agung nih sampai 900 sekian miliar itu, ngeri nih. Nah, maka dia mengatakan tentang itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta?" Dengan nikmatmu itu kamu ngapain? Orang itu pun menjawab, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Maka ya Allah, ketika nikmat itu ada pada saya, semua itu yang jenengan lihatkan itu, maka tidaklah lewat kesempatan sodako saya sodako, tidaklah kesempatan infak lewat saya mesti infak. Di gampangnya kalau melihat kotak infak ada lubangnya, itu dia nggak naruh. Kalau ada proposal sampai rumahnya, dia nggak pernah nggak ngasih. Jadi semua orang yang kemudian membutuhkan mesti dibantu. Dan dia seperti itu. Dia menyatakan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qala kadzabta, dusta kamu." Kemudian apa kata Allah? Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila. Kamu melakukan itu yang Mbok bilang tadi semata-mata pengharap-harapmu ben disebut wong dermawan, jawadun, wong lomo, wong weh-weh, orang royal gitu kan, tukang nyawer gitu. Niki nek ngopo? Niki bahasanya kan infak nih, di kotak infak, atau bahasanya memberikan kebaikan di jalanmu. Berarti kan yang diberikan hakikatnya kan baik, pada kegiatan yang baik gitu kan. Maka ini bisa menjadi hukum. Apa hukum nyawer gitu. Nah, kembali kepada hadis ini ya hukumnya haram gitu kan. Wong infak gak ikhlas saja gak boleh, ya, apalagi infak kepada yang gak jelas gitu kan. Nah, tentu makanya infak yang terbaik kepada keluarga kita, kepada istri kita, dan tentu harus di atas keikhlasan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW, "Summa umira bihi", kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang itu, fasuhiba ala wajhihi, dan ditarik, digeret di atas mukanya, summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga orang ini perwakilan dari satu orang yang menginfakkan nyawanya, raganya, sehingga kemudian mati di jalan Allah, itu juga nggak kepakai karena riya. Kemudian yang kedua, orang yang menginfakkan waktu, ilmunya, tenaga pikirannya, tapi riya juga nggak kepakai. Kemudian yang ketiga, orang yang menginfakkan hartanya, tapi riya nggak kepakai. Oleh karena itu, maka setiap khotib Jumat selalu mengutip ayat Quran Surat Al-Imran, ayat 102, yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Di situ dikatakan haqqa tuqatih, maka pastikan amal itu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Disitulah makna haqqa tuqatih. Karena kalau kemudian amalnya sudah benar jane sesuai dengan sunnah, tapi kok kemudian nggak ikhlas, ya jadinya kayak tadi itu. Sehingga ini menjadi peringatan keras buat kita, jangan sampai kita kemudian tidak ikhlas. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi abdin khairan", kalau Allah menginginkan seorang hamba itu berakhir hidupnya dengan baik, berarti husnul khotimah, istakmalahu, maka Allah akan
kerjakannya, Allah akan memberdayakannya, Allah akan memakainya. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa yastamiluhu? Bagaimana Allah kemudian mempekerjakannya? Bagaimana Allah memakai orang tersebut? Qala, kata Nabi SAW, yuwafiqhu li amalin solihin qabla mautih. Maka Allah akan memberikan taufik kepada orang itu untuk beramal solih sebelum wafatnya. Artinya kalau kemudian di masjid ini panjenengan diminta untuk andil, soal Pak Gun, panggil Pak Gun, tolong Pak Gun karena sudah purna, tolong Pak Gun menjadi seksi pembangunan. Wah, ya, maka orang yang paham benar hadis ini itu menunjukkan bahwasanya oh ternyata saya dikasih kesempatan oleh Allah, saya sedang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan sisa hidup saya di jalan Allah, maka bismillah, alhamdulillah, matur nuwun saya dikasih kesempatan gitu. Jangan sampai malah kemudian gak mau, kemudian malah atau ning masjid sisan gitu. Nah, hal seperti ini yang harus kita pahami. Ketika kita diberi kesempatan, maka itu berarti jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memuluskan kita menuju husnul khotimah. Makanya di beberapa masjid itu kadang ada mantan lurah. Saya bilang sama beliau bahwasanya ketika jenengan pun mantan lurah, tiba-tiba ditawari on golek sapi kurban, mangkat, jangan kemudian mantan lurah terus megah gitu. Mangkat, barangkali nanti pas lagi milih sapi jenengan keselendak sapi mati di pasar sapi. Mati syahid niku Pak. Malahan gitu kan. Jadi apapun yang menjadi kesempatan baik yang bisa kita lakukan, terima, jangan kemudian malah ditolak. Apalagi kalau urusannya udah rumah di antara rumah-rumah Allah tadi di depan tadi. Karena itu menjadi asas ketenangan jiwa, ketenangan hidup. Dan terakhir, mau terakhir Pak, secara rambung-rambung. Terakhir nih, kita terakhir. Satu ayat lagi terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang istiqomah tadi. Allah kemudian berfirman, kan judulnya istiqomah, di atas amal yang ikhlas, masjid istiqomah. Artinya saya berharap kalau kita nanti masuk masjid ini, jangan kemudian ngerti, oh iya istiqomah kayak istiqomah. Istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas keikhlasan, istiqomah di atas ketakwaan. Nah terakhir Quran surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, innalladzina qalu rabbuna Allah summastaqom. Orang-orang yang menyatakan, mendeklarasikan, mendeklarkan, menyatakan dengan lantang rabbuna Allah, Rabb itu Allah. Summastaqom, kemudian istiqomah, bangga dia jadi orang Islam. Walaupun dilokke bangga, walaupun dicaci maki oleh orang-orang non muslim bangga, serapopo, buat lokke rapopo, penting aku wong Islam gitu kan. Summastaqomu, istiqomah di dalamnya, nggak kemudian meletre gitu kan. Kok dia teguh memegang itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan karunia apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi begitu orang itu mau wafat nih ya, anggap aja manusia mau wafat gitu kan, di kepalanya. Maka yang punya tugas mencabut nyawanya itu namanya malaikat maut. Jadi kalau kita dari SD diajari malaikat maut itu namanya Israel gitu. Tapi ngapunten kalau nyari di referensi hadis maupun ayat saya belum ketemu kata-kata Israel itu. Di beberapa kitab akidah juga belum nemu kata Israel. Yang ada adalah malakul maut, malaikat maut. Nah, sebelum malaikat maut ini datang yang sebenarnya nyabut dari arah kepala. Makanya nanti jenengan ketika lihat piye-piye yang sedo itu kan matanya melorok. Nah, melorok itu ngikuti arah ruh. Bukan kemudian nek melorok itu berarti amale elek boten, plentu nek kita bilang kayak gitu nggih. Jadi melorok itu ngikuti ruhnya keluar kemana, bukan karena amal yang jelek. Nah, maka sebelum malakul mautnya ini turun, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pengiringnya ini ku teko riyen. Atau nek mantenan niku lho, sakjane mantene teko terus ngarepe nek macam-macam niku. Nah, niku malaikat pengiringnya datang mengelilingi. Dan yang mereka lakukan apa? Membisikkan kepada calon mayit niki wau yang jatah hidupnya antara 60 sampai 70 kata Nabi, wa aqallu mayat juzu dalik, sedikit yang lewat dari situ. Artinya kalau lewat dari 70 niku sedikit. Ini tinggalnya yang 70 langsung enten. Nah, enten. Huh? Pak Gunawan dereng pensiun men dereng kok. Nah, tenan toh. Kulo pun niteni kok pokoke nek perumahan iki mesti 70 luwih jarang. Jadi kulo pengajian masjid-masjid niku kulo nemu sing 100 niku enten sitok tok niku ten teras. Terus bar niku enten melih sing 8 doso 89 niku ten Kebak Keramat. Terus enten melih 83 niku enten ten Tipes. Nggih namung setunggal tok niku wae. Jadi nomornya perumahan jarang di atas 70 niku jarang. Itu kokean ya Pak Gun. Nah, maka malaikat pengiringnya ini datang dan kemudian membisikkan Allah takhofu wala tahzanu, ora usah wedi, ora usah sedih,
Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wis enek kabar gembira A1. Nek kowe iki wis dikeki papan panggonan ning surga, ora usah nyewa, ora usah ngontrak, gari ngenteni kowe teko. Makanya begitu didudut niku nyawane dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo mulai ning gone kersane Gusti Allah sana. Kembali ke tempat asal mbahmu dulu Adam di surga. Ketika dia kemudian digoda setan turun ke bumi, maka ayo balik ke keprabone mbahmu yaitu Adam alaihissalam. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah bersama dengan hamba-hamba yang solih dari kalangan orang-orang solih, para nabi, siddiqin dan syuhada. Kemudian masuklah di surga yang sudah ditentukan untuk orang-orang yang beriman. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir dari materi saya. Intinya adalah pentingnya kita istiqomah, dan istiqomah harus di atas keikhlasan, harus di atas sunnah, dan itu harus kita lakukan karena kontraan kita hakikatnya enggak lama di dunia. Nabi SAW mengatakan akmaru ummati baina sitin wa sab'in wa qallu ma yajuzu dzalik, umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat dari situ. Kalau kemudian satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, maka kalau 60 tahun di dunia hakikatnya cuma 15 menit di akhirat gitu kan. Maka kalau Pak Gunawan hari ini umurnya pinten Pak Gun? 57, anggaplah 56 ngoten. Maka kalau 60 tahun dibagi 15, maka ketemunya tiap 4 tahun itu sebenarnya 1 menit di akhirat. Jadi umpama Pak Gun ini 56, tadi 57, 56. Mau sampai ke 60 berarti kan kurang petang tahun, jadi mau kurang 1 menit Pak. Maka orang-orang yang paham benar kalau kemudian waktunya di dunia tinggal 1 menit, maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Buru-buru mengejar rahmat Allah, buru-buru mengejar ampunan Allah. Nanti dalam ayat yang lain, fafirru ilallah, buru-buru lari, nggak boleh jalan, lari. Jadi istilah untuk kemudian kita harus bergegas ketika ada kesempatan amal soleh, kita mangkat, kita ambil. Kalau yang dibahasakan oleh Nabi SAW, istakmalahu. Allah memilihnya untuk diberdayakan di atas jalannya. Nah itu akan menjadi asbab orang itu istiqomah, lalu husnul khotimah, yang ujungnya adalah jannah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten, tadi diamani berdoa nggih. Dengan aminkan, kita berdoa mudah-mudahan di pagi yang penuh berkah ini Allah kemudian karunia kita keberkahan atas doa-doa yang kita utarakan, kita sampaikan, baik sebagian maupun seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih asatidana wa aslih ummahatana wa aba'ana wa ikhwanana wa akhwatana.
la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadafina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum waj'alna ma'hum minhum ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma alayka bil yahud, Allahumma alayka bil yahud, Allahumma alayka bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul mufsidun fa innahum qaumul adun ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilna al jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shfi mardana waqdi duyunana ya Ghaniyyu ya Hamid. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabin nar adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya Ghaniyyu ya Hamid. Allahumma inna na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minadh dhulmi wa na'udzubika minasy syirki wa na'udzubika min su'il akhlaq wa nas'aluka husnal akhlaq. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.